Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema asalkan kamu mau sabar, maka mantan akan kembali kepadamu. Apa yang menjadi mantan tambah jauh karena kita tidak sabaran? Ya, yang pertama nih, kita tidak sabar, ingin mantan segera balik kepada kita. Mantan sebenarnya juga tidak terlalu yakin untuk berpisah dengan kita. Bisa jadi dia cuman lagi jenuh, ya. Tetapi karena kita kejar-kejar terus, dia malah merasa terganggu. Karena kita kejar-kejar terus, mantan yang memang sedang jengkel dan marah kepada kita jadi tambah marah. Jadi bertengkarnya tambah hebat. Yang awalnya dia cuman mau menenangkan diri saja, jadilah dia benar-benar yakin untuk berpisah dengan kita. Awalnya dia ragu, tapi karena kita kejar-kejar terus, karena kita tidak sabaran, kita tidak memberikan waktu kepada mantan untuk menenangkan pikirannya, maka yang terjadi, mantan merasa kehadiran kita sebagai gangguan dalam hidupnya. Dari jengkelnya level 5 jadi jengkel betulan level 10. Jadi dari ragu-ragu untuk pisah jadi yakin untuk berpisah dengan kita. Nah, itu kerugian dari orang yang tidak sabaran. Ya. Yang kedua, berdoa pun ketika kita tidak sabaran, apa yang terjadi? Doa kita tertolak. Ya. Ada orang misal mau membantu kita. Kita datang ke dia, "Pak, saya pisah dengan mantan saya. Bagaimana baiknya?" Oh, coba kamu baca doa ini. Baru 2 minggu dia amalkan itu doa, tidak ada respon dari mantan, dia datang lagi ke orang yang ngajari dia tadi dengan ikhlas. Ya, enggak pakai bayar, cuman karena faktor dia betul-betul mau membantu. Dan doa itu ya, orang lain mengamalkan juga banyak yang berhasil. Nah, ini baru 2 minggu datang. Apa yang kemudian dikatakannya? Apa nih kok doa kok tidak manjur, doa kok tidak mustajab, doa kok tidak terkabul, waktu saya sia-sia, dan seterusnya. Marah-marah dia. Padahal kepada orang yang betul-betul mau membantu dia, tidak pakai membayar. Apa yang akan terjadi? Orang yang awalnya mau membantu dia dan juga mungkin akan membantu mendoakan dia diam-diam, jadi malah karena merasa ya dia tidak dihargai, marah dia. Nah, ketika dia marah nih ya namanya doa atau kutukan dari orang yang terzolimi nih, ya sudahlah mau dibantu, malah tidak tahu terima kasih, ya kan? Sakit hati dia, marah dia, hatinya mungkin mengutuk tuh. Ya sudah, kalau begitu ndak akan saya bantu lagi dan mantanmu ndak akan balik. Dia membisikkan itu, mantanmu ndak akan balik kepadamu. Jungkir balik kamu berusaha, mantanmu tidak akan balik. Nah, dia membisikkan doa seperti itu di dalam hatinya, maka karena dia terzolimi, doanya mustajab. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab.
hati-hatilah terhadap doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada tirai, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Apa yang dibisikkan hatinya langsung sampai kepada Allah. Ya, itu banyak kan terjadi kalau misal ada video tutorial doa dan seterusnya. Dia baru mengamalkan 2-3 hari, ya, sudah ngomongnya saya capek ya. Mana hasilnya dari berdoa, buang-buang waktu saja dan seterusnya. Nah, orang yang awalnya betul-betul mau membantu dia, ketika baca komennya itu tadi, ya, hatinya akan membisikkan kutukan. Orang seperti kamu tidak akan laku selamanya. Sudah jadi jomblo selamanya tuh. Karena apa? Karena tidak sabaran. Ya, itu yang kedua tuh. Ya, ketika orang berdoa pun dia tidak sabaran, maka doanya akan tertolak. Ya, jadi orang yang tergesa-gesa dalam berdoa, itu biarpun dia terus berdoa tapi sambil ngeluh terus, maka doanya pasti tertolak. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku tapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, dalam bahasa yang sering kita ucapkan sehari-hari, saya sudah berdoa, mana hasilnya? Saya sudah berdoa, buang-buang waktu saja. Kok tidak ada tanda-tanda mantan akan balik, tidak ada tanda-tanda doa terkabul. Inilah yang menyebabkan doa tertolak karena tergesa-gesa. Ya, itu yang kedua. Ya, jadi ketika orang tidak sabaran, maka berdoa pun doanya tertolak. Yang ketiga, kalau kita sabar, Allah senantiasa menyertai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Artinya kalau orang itu sabar, maka pertolongan Allah untuk dirinya amat sangat dekat, ya. Artinya doa-doanya pun akan selalu didengarkan oleh Allah kalau dia mau bersabar. Nah, yang keempat nih, kalau orang masih mau terus bersabar, ya, artinya dia juga bisa memfokuskan dirinya, meningkatkan kualitas doanya, ya, dan seterusnya, yang kemudian akan membuat doa itu menjadi mustajab. Awal baru saja berpisah, masih galau, tidak bisa fokus, tidak bisa khusyuk di dalam berdoa. Tetapi ketika hati seseorang sudah mulai tenang, ya, dia bisa fokus, dia bisa khusyuk, maka kualitas doanya akan meningkat dan doanya pun akan segera menunjukkan hasil. Ya. Tapi sebelum kita bahas nih yang keempat nih ya, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini, insya Allah hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 kita ada webinar ya. Temanya banyak dialami orang-orang ya, sudah berdoa berbulan-bulan tapi belum ada tanda-tanda mantan akan kembali. Lakukan 3 hal ini agar doa segera terkabul ya. Nanti informasi dan pendaftaran chatting WhatsApp ke nomor official yang ada di bawah ini ya. Yang mau tanya-tanya di luar tema pun boleh, yang mau curhat juga boleh, yang mau berdoa bersama-sama, semoga kalau doa bersama-sama menjadi doa yang mustajab. Amin ya. Nah, yang keempat tadi, ketika orang bisa tenang hatinya, maka doanya bisa fokus. Karena banyak orang yang ketika berdoa, dia menginginkan A, yang terbayang B. Ya,
Dia pengen dapat motor, tetapi ketika dia berdoa yang dia ingat wajah artis, berdoanya tidak fokus. Kalau kita ingin doa kita mustajab, hati, lisan, pikiran itu harus sejalan, ya. Dan itu bisa kita capai, bisa kita dapatkan ketika hati kita sudah tenang kembali. Awal perpisahan mungkin masih galau, masih emosi, masih marah. Tetapi ketika hati kita sudah jernih, pikiran kita sudah tenang, maka doa-doa kita bisa betul-betul menjadi doa yang fokus, ya. Kekhusyukan atau fokus di dalam berdoa itu juga kunci terkabulnya doa. Jadi ketika kita mau bersabar, sesungguhnya insya Allah apa yang menjadi doa kita itu akan terkabul, ya. Dan yang menyebabkan mantan tidak balik-balik karena kita tidak sabaran, yang menyebabkan doa-doa kita jadi tertolak, yang menyebabkan orang-orang yang mau membantu kita berdoa jadi malah mengutuk agar mantan tidak pernah kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.